Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11 pemasaran 2, yang pada kali ini kami akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut anggota kelompok dan tugasnya masing-masing. Dan selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah Pancasila sebagai ideologi negara bermula dari sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, pada tanggal 29 April hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Ir. Soekarno pertama kali mengusulkan Pancasila, yang kemudian dirumuskan oleh para bapak bangsa. Meskipun gagasan Ir. Soekarno mendapatkan suara terbanyak, tidak ada rumusan yang dihasilkan pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah sidang selesai, diadakanlah reses selama 1 bulan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah disepakati bersama dan dapat menjadi sarana menyatukan masyarakat serta digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Berarti, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencangkup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan masyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila ada sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Pada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan sekadar kumpulan 5 sila, melainkan sebuah sistem nilai komprehensif dan koheren. Nilai-nilai Pancasila saling berkaitan dan menopang satu sama lain. Ketuhanan menjadi dasar moral bagi bangsa, kemanusiaan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Persatuan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Kerakyatan mendorong demokrasi dan partisipasi rakyat dan keadilan sosial mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan ideologi statis melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nilai-nilai Pancasila dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam berbagai konteks dan situasi. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama ada berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua ada memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga ada mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuan terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.
Yang keempat ada memelihara, memperkuat serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima yaitu yang terakhir, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru, pada masa ini gejolak politik Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahan peristiwa G30S PKI, kemudian peristiwa dikeluarnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1996. Walaupun pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi ada sebuah kegiatan menata ulang, memformal ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuknya sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Pada masa ini, Pancasila yang awalnya merupakan sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negara beserta aparatnya, ternyata berubah dan dijadikan alat menghalalkan kegiatan politik di negara ini. Segala kegiatan politik mengatasnamakan Pancasila, padahal pada kenyataannya nilai-nilainya bertentangan sama sekali. Era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia juga ternyata malah melenceng dari tujuannya. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Tapi kenyataannya, di era reformasi, kehidupan bernegara masyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai tersebut. Rakyat di negara ini mengalami pengikisan moral terlebih lagi karena pengaruh globalisasi. Korupsi juga dilakukan secara terang-terangan, seperti telah menjadi bagian dari budaya di negeri ini saja. Nilai-nilai dari Pancasila semakin jauh dari pengalamannya oleh masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari segi editing, materi, dan juga penjelasan kami. Sebelum kami mengakhiri video ini, saya akan memberikan teman-teman sebuah pantun. Malam-malam terkena batuk, anak senang nonton ternyata habis. Kuliah teman-teman sudah mengantuk, tenang saja, materinya sudah habis. Terima kasih telah menonton sampai akhir.